Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya berdiri. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fayayul hadirun wal hadirat rahimakumullah. Faqad fazal muttaqun. Fastami'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabi habibul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Siak, Pak Androy, Ade Rianda, adinda saya ini. Dulu waktu saya di Perawang beliau masih kecil sekali, ya kan? Sekarang ternyata ya alhamdulillah tidak ada yang tidak kenal Pak Androy. Ya kan? Yang kemudian yang sama-sama kita hormati Bapak Camat dan lama ini Pak Sekcam berserta seluruh jajaran dari Kecamatan Minas yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan. Kemudian Bapak Kapolsek, ya, dan rombongan atau yang diwakili oleh Bapak Kasat Lantas kita, ya, yang hadir beserta jajaran yang hadir pada malam hari ini, Bapak Koramil beserta seluruh jajaran yang hadir, yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa kita Minas Barat, ya. Kalau saya ini nggak asing bagi beliau ini, dulu selalu bersama-sama juga. Kemudian yang sama-sama kita hormati adalah ayahanda saya, orang tua saya, Ketua Adat Batin Minas, Bapak Bonsu, yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan juga Datuk Pengulu kita, Datuk Alam, selaku pemangku kekerabatan Kesultanan Siak Serindrapura yang ada di Minas ini, berserta seluruh datuk-datuk kami, nenek mama yang ada pada malam hari yang berbahagia ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian dari LMB, bapak dan ibu dari LMB, kemudian dari organisasi pemuda-pemuda Sakai, dan ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia. Ada Ustadz Edi Tuanku Mudo, mungkin orang tidak tahu ini. Ustadz Edi Tuanku Mudo ini adik saya, Pak. Ya. Dan kebetulan ketemu pula di sini. Ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin dan hadirat yang berbahagia, dan kemudian pada segenap panitia yang menyelenggarakan kegiatan menyambut tahun baru Hijriah di Minas Barat yang kami banggakan. Menyambut tahun baru Hijriah, ya, 1 Muharram 1445 Hijriah. Ya. Bang Tarmizi, ya. Bang Tarmizi, Bang Buyung itu masih ingat, ya. Karena selalu dulu kita bersama-sama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan malam ini, ya, ini adalah yang benar itu menyambut tahun baru Islam itu memang malam habis maghrib. Karena pergantian tahun Islam itu adalah waktu maghrib. Begitu maghrib masuk, pergantian tahun Islam masuk, pergantian hari masuk. Di menyambut, kalau orang menyambut tahun baru Masehi adalah jam 12 malam, maka kita menyambut tahun baru Islam itu adalah habis maghrib. Karena itulah pergantian tahun kita. Maka untuk itu, untuk memeriahkan menyambut tahun baru ini, mari kita dulu sedikit bersama-sama berselawat kepada Rasulullah SAW. Saya yakin semua punya HP, ya. Yang punya HP tolong diangkat dulu. Angkat dan nyalakan lampunya. Yang punya HP tolong diangkat dan nyalakan dulu lampunya. Nah, Pak Bang Termizi tidak punya di rumah dong. Ya, yang punya HP silakan diangkat lagi. Yang punya HP dinyalakan. Oke, Bapak Ibu semua yang punya HP dinyalakan. Ya.
Jangan kita hanya nyambut tahun baru Hijrah saja meriah, ke tahun baru Masehi saja meriah. Menyambut tahun baru Hijriah ini, 1 Muharram ini kita juga harus meriah. Ya, tidak ada lagi. Maka untuk itu mari kita berselawat kepada Nabi SAW, karena beliaulah kita berada pada jalan kebenaran pada hari ini. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Ayo sama-sama. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Jadi kita tidak perlu bakar lilin, ya, karena bukan syariat, bukan dibudayakan oleh agama kita. Bapak-bapak, ibu yang berbahagia, ada beberapa poin yang perlu kita lakukan dalam menyambut tahun baru ini. Pertama kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat Allah setahun telah kita lalui, atau setelah sepanjang umur kita telah lalui. Maka untuk itu kita syukuri hingga hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan hidup itu. Kenapa harus kita syukuri hidup? Karena untuk hidup ini Bapak Ibu yang berbahagia, ada 4 macam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendukung hidup kita ini. Pertama, Allah satukan jasmani dan rohani kita, maka hiduplah kita. Maka perlu kita bersyukur, karena kalau dipisahkan jasmani dan rohani kita oleh Allah, maka kita tidak lagi bernama manusia. Itu yang pertama perlu kita syukuri. Kita bersyukur kepada Allah, disatukan jasmani dan rohani kita, masih bersatu jasmani dan rohani kita. Sementara ada orang tadi kecelakaan, langsung berpisah, sudah berganti namanya, dari manusia telah berganti menjadi mayat. Dan ada juga yang sakit lalu meninggal dunia. Maka untuk itu kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidup yang diberikan. Kedua, apa lagi yang diberikan oleh Allah untuk hidup? Allah berikan bumi sebagai tempat hidup. Allah berikan bumi sebagai tempat hidup. Dan Allah mempersiapkan bumi sebagai tempat hidup itu, Bapak Ibu yang berbahagia, itu lamanya, masanya para ahli mengatakan selama 12 miliar tahun. Wah, lama betul. Untuk agar bisa dihuni, agar bisa didiami oleh kita manusia ini, Allah siapkan bumi itu berapa lamanya? 12 miliar tahun. 4 miliar tahun itu ditumbuhi dulu oleh tumbuh-tumbuhan. Ditumbuhi oleh dulu tumbuh-tumbuhan. Kemudian dikiamatkan. Setelah kiamat diucak-ucak, maka itu yang kita nikmati sekarang batu bara. Ya, batu mermer. Bayangkan itu kalau bukan tumbuhan yang banyak, tidak akan jadi batu bara dia sekarang. Itu bahagian dari strategi Allah untuk mempersiapkan bumi sebagai tempat hidup bagi kita. Kemudian setelah itu Allah hidupkan manusia, makhluk hidup, raksasa. Mungkin ini yang disebut orang zaman dinosaurus. Kemudian setelah 4 miliar tahun kemudian itu lalu dikiamatkan lagi. Jadi makhluk-makhluk itu bumi ini diucak lagi. Jadi ketika kiamat itu memang ketika bumi diguncangkan, memang bergoncang dan sekencang-kencangnya, maka kita ini melebur. Pada waktu itu makhluk hidup itu juga sudah menyatu dengan bumi, dan itulah yang menjadi, inilah yang disedot sekarang oleh Pertamina Hulu itu. Hah? Kalau tidak ada makhluk hidup dulu Pak, tidak ada minyak bumi itu. Nah, dan berapa lama dia menjadi minyak bumi? Itulah selama 4 miliar tahun lagi. Kemudian agar bisa manusia hidup, lalu Allah siapkan mineral-mineral yang lain. Kalau besi itu benda langit yang jatuh ke bumi.
Lalu disediakan air, disediakan udara. Allah bungkus bumi ini dengan sedemikian rupa dengan atmosfer sehingga manusia yang namanya makhluk seperti manusia bisa hidup di muka bumi ini. Ini yang harus kita syukuri kedua. Jadi pertama Allah satukan jasmani dan rohani kita bisa hidup. Kedua Allah siapkan bumi sebagai tempat hidup. Dan ketiga Allah siapkan berupa rahmat dan rezeki. Apapun kebutuhan kita di muka bumi ini disiapkan oleh Allah. Tidak ada yang tidak disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita lihat, kita butuh apa telah disiapkan oleh Allah. Itu disiapkan lagi selama 4 miliar tahun lamanya. Sudah bisa manusia hidup, baru dihidupkan manusia di muka bumi. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, Allah siapkan ad-din. Kita sebut dalam bahasa kitanya disebut agama. Bahasa Islamnya disebut ad-din. Bahasa Inggrisnya religi. Allah siapkan apa itu ad-din? Ad-din itu peraturan, undang-undang. Jadi dihidupkan kita oleh Allah dengan menyatukan jasmani dan rohani, disiapkan bumi sebagai tempat hidup, disiapkan fasilitas hidup berupa rahmat dan rezeki di muka bumi, tapi dilengkapi terakhirnya adalah dengan ad-din, agama, agar kita bisa hidup dengan teratur, agar kita bisa hidup dengan baik, agar kita bisa mengelola rahmat hidup di bumi Allah ini. Kalau tidak pakai ad-din maka rusak. Nah sekarang kita lihat manusia hidupnya dinikmati, disatukan jasmani dan rohani, hidupnya dinikmati. Betul enggak? Senang waktu hidup, menikmati hidup. Bumi Allah didiami, rezeki Allah dimakan, diambil. Serakus-rakusnya kita, manusia itu kan adalah makhluk yang rakus, betul enggak? Enggak cukui-cukuinya, kurang tarik. Ado aja lah ambil tarik, cari lagi. Buminya kita diami, rezekinya kita ambil. Tapi sayang banyak manusia itu giliran agamanya, giliran ad-dinnya ditinggalkan. Allah tuntunkan untuk hidup itu bagaimana cara menikmati hidup, bagaimana cara mengambil rahmat Allah untuk hidup, bagaimana cara hidup di muka bumi pakai ad-din, baru kita selamat. Nah, makanya agama ad-din kita namanya adalah Islam. Ad-din kita namanya Islam. Ad-din itu bahasa Arab, artinya undang-undang, peraturan hidup. Itu arti ad-din. Dari Allah. Di ad-din itu dari Allah. Ad-din kita apa? Islam. Apa itu Islam? Selamat. Jadi agar kita selamat hidup di dunia, selamat mengambil rahmat Allah, selamat berbaul dengan siapa saja, maka pakai ad-din Islam. Itu dijamin oleh Allah. Tetapi kadang-kadang kita pilih-pilih. Giliran hidupnya kita nikmati, rezekinya kita ambil, tetapi ad-dinnya kita tinggalkan. Ya. Cara hidup, ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Makanya kita harus jalankan, kita hidup dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beriman kepada Allah, maka kita harus hidup dengan cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syukur yang harus kita pertama, ya. Mensyukuri hidup. Syukuri hidup kita ini. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? 4 macam tadi itu datang dari Allah. Orang yang bersyukur itu apa? Kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasadid. Barang siapa yang bersyukur kepada nikmatku, kata Allah, ku tambah nikmatnya. Tetapi siapa yang mengkufurinya, tunggulah azabanku sangat pedih. Bagaimana cara bersyukur itu? Syukur itu lawannya kufur. Orang yang syukur nikmat, lawannya kufur nikmat. Nah, apa contohnya? Orang yang syukur nikmat, bersyukur itu lagi dengan cara 3-4 perkara juga. Pertama, bersyukur dengan hati. Di dalam jiwa kita, hati kita harus kita tanamkan kalau rahmat yang kita nikmati, hidup yang kita nikmati hari ini, air yang kita minum, apapun yang kita lakukan hari ini, itu adalah datang dari Allah. Kesuksesan. Ini Pak Wakil Ketua Dewan kita di sini. Kesuksesan beliau syukuri. Itu tidak datang tiba-tiba. Itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lalu itu dalam hati. Lalu dari mulut, kedua bersyukur dengan mulut. Dari mulut terucap alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Orang bersyukur pertama bersyukur dengan hati, kemudian dengan ucapan. Dan yang ketiga, cara bersyukur itu yang paling penting ini, bersyukur dengan perbuatan. Apa cara bersyukur dengan perbuatan? Dapat duit, belanjakan ke barang yang dihalalkan oleh Allah. Itu cara bersyukur. Jangan orang kufur, bagaimana kufur nikmat? Orang yang kufur nikmat dapat duit dibawa foya-foya, dibawa ke jalan maksiat. Itu yang paling tidak boleh. Itu tanda orang berkufur kepada nikmat. Dapat duit bangun rumah, beli TV besar di rumah, beli sofa bagus di rumah, tapi gara-gara tidur dalam sofa, tidur di rumah mewah, menikmati kemewahan dalam rumah, lupa ke masjid, lupa untuk sholat ke masjid. Itu namanya kufur nikmat. Dapat uang banyak, bawa ke karaoke. Ada enggak yang mau pergi ke karaoke? Ya, itu namanya kufur nikmat. Atau kita belikan kepada hal yang sia-sia. Rokok apa termasuk itu bang? Nah, itu masih khilafiyah bagi yang merokok. Nanti orang yang merokok dimarah pula. Bapak Ibu yang berbahagia, saya juga merokok. Bapak Ibu yang berbahagia, itu cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan perbuatan. Ini yang paling penting kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada awal tahun ini, di akhir dan di awal tahun ini, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah mendapat rahmat dan kita berikan kehidupan sampai hari ini. Dan kita belum tentu hidup ini berjalan sampai kapan. Maka untuk itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang harus kita lakukan dalam menyambut tahun baru ini, menghadapi tahun baru ini, hisab. Menghitung-hitung diri kita. Kita hisab diri kita. Setahun yang lalu ini apa yang sudah kita lakukan? Perbuatan apa yang telah kita lakukan? Perbuatan yang tidak diridhoi Allah, perbuatan yang diridhoi Allah, harus kita hitung, harus kita lihat. Makanya menghisab diri itu sangat penting. Menghitung-hitung diri kita itu sangat penting. Perbuatan baik apa yang telah kita lakukan, perbuatan mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu harus kita selalu menghisab diri kita, Bapak dan Ibu yang berbahagia. Kita manusia ini kadang-kadang kan selalu mengeluh kepada Allah. Karena memang manusia itu innal insana khuliqa halu'a. Iza massahu syarru jazua wa iza massahu khairu manua. Manusia itu, sungguhnya manusia itu diciptakan adalah makhluk yang selalu berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a, selalu berkeluh kesah. Diberikan kepadanya suatu kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila ditimpakan kepadanya suatu kenikmatan, dia juga lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita kan merasa hidup susah. Tetapi kita jauhi Allah. Betul enggak? Dalam hidup ini Bapak Ibu yang berbahagia, dalam menjalani hidup ini hanya dua saja perlu kita lakukan. Apa itu? Pertama bertakwa, kedua tawakal. Orang menyebutnya ini adalah ayat 1000 dinar. Nah supaya kaya katanya baca ayat 1000 dinar. Bukan begitu. Hafal ayatnya dan diamalkan, itu yang benar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka diciptakan baginya jalan keluar, makhraja, jalan keluar dari persoalan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan pintu rezeki dari tempat yang tidak terduga-duga. Itu kalau bertakwa kepada Allah. Apa artinya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Bapak yang berbahagia? Hidup dengan cara Allah. Karena kita adalah dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi ya. Allah yang menghidupkan kita, maka kita harus hidup dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Itulah takwa. Satu saja. Takwa itu hidup dengan cara Allah. Kalau kita hidup dengan cara Allah, ya ja'allahu makhraja, maka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan keluar dari segala persoalan hidup kita. Tidak akan ada persoalan hidup kita. Allah yang menjamin. Dan soal rezeki, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan bukakan pintu rezeki dari tempat yang tak terduga-duga. Tak perlu kita pikir.
Kadang-kadang kita perlu bersusah payah, sibuk untuk mencari rezeki, tetapi kita lupa bertakwa kepada Allah. Entah di mana rezeki itu kita cari. Tapi hiduplah dengan cara Allah, karena kita diciptakan makhluk yang bernyawa oleh Allah, sudah lengkap dengan rezekinya. Makanya jangan takut banyak tanggungan. Kan ada orang sekarang kan takut banyak tanggungan. Punya anak cukup 2, itu orang yang takut banyak tanggungan tuh. Saya alhamdulillah anak saya 10. Ya. 10. Nah, kan orang tak percaya, ya kan? Alhamdulillah hidup. Ya kan? Karena jangan takut banyak tanggungan. Karena diciptakan yang bernyawa oleh Allah sudah lengkap dengan rezekinya. Dengan cara apa? Takwa kepada Allah, hidup dengan cara Allah. Allah yang akan datangkan rezeki itu. Itu jamin Allah dalam Al-Qur'an. Itu yang pertama yang harus dilakukan, bertakwa kepada Allah. Setelah kita hidup dengan cara Allah, apalagi tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuhu.